Selamat pagi semuanya. Kembali di channel belajar investasi saham. Di hari Selasa 30 Agustus 2022 ini, seperti biasa di pagi hari kita mau lihat news-news apa, dan ada beberapa yang menarik. Ada tentang tender offer, ada tentang dividen, ada tentang laba perusahaan, salah satu perusahaan di batubara lah ya. Batubara yang naik pesat labanya, dan you name it, dan juga perihal buyback ada juga. So far menarik, dan nanti di akhir kita akan bahas IHSG pergerakannya akan seperti apa. Bagi teman-teman yang pengen request saham apa yang mau dibahas, entah itu dari teknikal atau fundamentalnya, bisa tulis saja di kolom komentar. Nanti saya akan coba ulas sebisa saya. Dan nantinya insya Allah di hari Kamis ya. Di hari Kamis kita sesi 1 bakal live trade bareng. Sesi 1 mungkin mulainya 9:04 atau sebelum jam 9 bahkan ya. Pokoknya hari Kamis sesi 1 kita live trade bareng. Oke, berita yang pertama dari emitennews.com. Bumi Research Mineral (BRMS) raih tambahan cadangan mineral 3,9 juta ton. Lewat anak usahanya Citra Palu Mineral menemukan tambahan sumber daya mineral dari proyek Palu. Sumber daya mineral dari sebelumnya 17,8 juta ton menjadi 21,7, ya, bertambah ya. Dengan kadar emas, ya, ini berarti yang ditemukan adalah proyek tambang emas ya. Dengan kadar emas 2,4 gram per ton. Luar biasa. Ini salah satu penunjang juga nantinya ya buat BRMS. BRMS juga ini salah satu anak perusahaannya dari Bumi. Pasti berefek juga nanti ke pendapatan dari Bumi itu sendiri. Oke, lanjut ke berita selanjutnya. Perihal tender offer ya. Akuisisi rampung, Axiata Investment gelar tender offer Linknet di harga 4.800 per saham. Axiata Investment SDN BHD telah merampung akuisisi dan melakukan penawaran tender wajib atas 32,65% porsi kepemilikan saham pada Link dengan harga penawaran 4.800. Harga sekarang itu ada di harga sekarang Link itu ada di 47 kalau nggak salah. Ya, 4750. 4750. Axiata telah menunjuk Maybank Sekuritas sebagai anggota bursa yang melakukan tender offer nantinya. Tender offer start tanggal 30 Agustus, berarti hari ini, sampai 28 September ya. At least 1 bulan ya. At least 1 bulan dengan nominal 4,48 triliun. Wow, 4,4, ya, hampir 4,5 T lah. Dengan harga penawaran 4.800. Hal ini membuat nantinya Axiata akan menjadi pemegang saham pengendali baru perseroan asal Malaysia. Berarti dia akan menjadi pemegang saham utamanya, pengendali lah. Kalau melihat dari chartnya ini memang habis sideways, terus ini ada lonjakan kemarin. Kalau melihat beberapa saham-saham ya, mereka saham-saham yang melakukan tender offer itu contoh Coco, dia saat tender offer akan stuck di situ-situ aja. Nah, contohnya ini stuck di situ-situ aja, setelah itu turun dan naik. Nah, kalau kita lihat nantinya kemungkinan besar Link akan seperti itu, dia akan sideways di situ-situ aja. Link kalau saya lihat dia akan sideways di situ-situ aja, range-nya mungkin akan diperlebar 4.600 sampai 5.000 mungkin, atau bahkan mentok di 4.800 mungkin, sesuai dengan harga tender offernya. Setelah itu ya udah, dia akan sideways di situ sama 1 bulan mungkin, habis itu drop ke bawah. Gunakan untuk momentum itu, dan gunakan juga tentang average tender offer mereka 4.800 tuh. Dan waktu turun jangan langsung di-HK ya, kita lihat dulu inflow seperti apa dan lain-lain. So far menarik Link, dan juga ada satu saham lagi nantinya yang melakukan tender offer. Saya sudah sedikit-sedikit baca, nanti akan saya bahas mungkin sendiri ya di video sendiri tentang tender offer perusahaan tersebut mungkin itu. Oke, selanjutnya, Selamat Sempurna Tbk atau SMSM akan bagikan dividen interim tunai yang kedua kalinya tahun 2022 sebesar 25 per lembar saham. 25. Kalau kita lihat harganya SMSM
Ini SMSM tuh terkenal sering bagi dividen, hampir kalau nggak salah 4 kali dalam setahun, kalau nggak salah ya. Nah ini Mei dia bagi, nah ini yang ketiga. Nah ini yang ketiga, 4 kali dalam setahun, gila ini. Harganya 12,15 sekarang. 12,15 sedangkan dividennya 25 ya, kita bagi aja 25 dibagi 12 kali 100, dividen yieldnya 2%, 2%, tapi mereka kan melakukannya 4 kali dalam 1 tahun. Ini salah satu perusahaan yang membagikan dividen dalam 1 tahun tuh besar banget gitu, yaitu 4 kali gitu. Banyak dalam artian berapa kalinya ya. PT Andrindo Inti Perkasa akan menerima 50% dari total nilai dividen, sedangkan pemodal publik akan memperebutkan 49,46. Oke, laba kemarin itu 377 miliar. Oke, ya ini SMSM ya, 25 per lembar saham. Camdate-nya itu tanggal 8, camdate-nya di pasar reguler itu tanggal 6. Tanggal 6. Jadi kalau teman-teman belum punya, maksimal beli tanggal 6 nggak apa-apa. Asal tanggal 6 market udah tutup, teman-teman beli, terus nanti tanggal 7 jual ya, teman-teman dapat dividen. Dapatnya kapan ya? Nanti tanggal 21 September. Gitu ya. Pentingnya mengerti ya tanggal camdate-nya. Tanggal camdate itu penting biar teman-teman tahu kapan ini batas mendapatkan dividen. Jadi tidak harus hold sampai tanggal 6, enggak. Teman-teman baru beli tanggal 6 pun tetap dapat dividen kok gitu. Oke, lanjut ke berita selanjutnya. Buyback saham hingga Agustus 2023 ini target BRI. Oke, BRI proses saat ini tengah dalam proses buyback. Nilai maksimalnya 3 triliun. Buyback sudah dilakukan 1 Maret 2022 sampai saat 1 Maret saat RUPST. Telah mendapat persetujuan kurun waktu 18 bulan. Nah, ini perlu dicek lagi, saya belum ngecek perihal itunya berapa ya. Kita ketik dulu ya. Buybacknya itu di harga berapa maksimalnya dan lain-lain, harusnya ada penjelasannya nanti di keterbukaan informasi IDX. Nah ini bentar, sambil nunggu kita ke ADMR dulu deh. Kita ke ADMR sambil nunggu ini masih. Nah ini udah BRI kata kuncinya buyback. Kata kunci buyback. Nah ini Januari 2022 bukti iklan. Rencana buyback 3 triliun tidak ada lagi. Ya hanya sebatas ini ya, tidak ada pembahasan detailnya. Kalau kita cek BRI, oke, kepemilikan saham terbuka, laporan interim ini Juli, perubahan structure, perubahan kepemilikan terbuka, informasi fakta transaksi afiliasi, coba kita cek. Nggak ada. Oh ini dana reksa. Kayaknya ini deh. Bentar, kita balik dulu. Aduh. Kita ulik lagi ya, BRI ini dia buybacknya maksimal berapa dengan dana tadi adalah maksimal 3 triliun. Maksimal 3 triliun. Nah ini pemegang sahamnya ini sebelumnya direksi melakukan nilai transaksi afiliasi 360 miliar. Nama pihak yang melakukan transaksi afiliasi, penawaran enggak ada nih. Karena transaksi afiliasi bukan pengaruh dari buyback ya. Oh ini dana reksa ini. Oh perihal akuisisi dana reksa kalau nggak salah. Ya ini. Melakukan penilaian atas saham DIM yang dimiliki oleh dana reksa sebesar ini. Tidak soal buyback. Ini Juli. Berkelanjutan obligasi berwawasan dana reksa, penambahan modal pada dana reksa, keterbukaan, perbaikan nilai tambah,
perubahan struktur. Ini laporan keuangan, ini penyampaian bukti iklan laporan keuangannya. Tidak ada penjelasannya ya. Tambah modal pada BRI Ventura, berkelanjutan aktivitas RUPS, asuransi BRI Perseroan, aksi korporasi. Nah ini aksi keterbukaan terkait aksi korporasi. Kita tonton persetujuan laporan keuangan. Oke, rapatnya 2 penetapan laba bersih, pengukuhan pemelakukan, gaji, penunjukan akuntan publik, laporan penyusunan perseroan. Nah ini persetujuan dan pembelian kembali saham buyback dan pengalihan saham hasil buyback yang disimpan sebagai saham treasury. Nomor 7 kita cek data dana nomor 7 mata acara nomor 7. Kita cek buyback. Kita cek buyback dengan nilai menyetujui dengan dana 3T, menyetujui pengalihan saham buyback. Tidak ada penjelasan maksimal buybacknya tuh berapa. Terus dananya aja. Tidak ada penjelasan real mereka akan buyback dengan maksimal harga berapa, terus pakai sekuritas apa, tidak ada ya. Yang jelas dia dananya 3T, maksimal tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus 2023. Lanjut ke berita selanjutnya. Melesat 490%, ada raw mineral, ADMR, kantongi laba semester 1 US dollar 200. Sebesar 202 juta US dollar. ADMR ini anak perusahaannya dari Adaro, di mana sebelumnya di tahun 2021 itu labanya 34 juta US dollar, sekarang 202 US dollar. Wow, melonjak luar biasa kenaikannya ya. Laba usaha aja dia naik 438 gitu. Total asetnya melesat, terus liabilitasnya tapi naik, ekuitasnya naik 80%, luar biasa ekuitasnya naik loh. Luar biasa ini. Kami telah menerima minat yang kuat untuk produk batubara kokas keras dan menghasilkan pertumbuhan 9% volume penjualan. Harga yang kuat di lingkungan peningkatan ASP satu semester kami sebesar 443%. Kami menghasilkan profitabilitas yang kuat di titik. Ini luar biasa kenaikannya ya. Akan menjadi sentimen yang positif juga, terutama buat induknya yaitu Adaro Energy. Lanjut, borong 3,29 miliar lembar NBS klien kuasai 9,22% saham Bumi Research. Nah ini hal yang perlu teman-teman perhatikan ya. Di saat marketnya mulai membosankan atau bahkan koreksi, it's time to Bakri Group, it's time to Harutanu Group. Seringnya ya. Dua konglomerat itu biasanya saham-sahamnya tuh perform di saat seperti itu biasanya, dan ya teman-teman bisa perhatikan sendiri di Agustus ini Bumi naiknya kencang gila-gilaan, bahkan juga sempat saya jadikan thumbnail floating gain 151%. Bahkan kalau teman-teman ukur sejak awal Agustus sampai sekarang itu harganya itu udah naik 172% sejak awal Agustus ya. Itu untuk awal Agustus itu di sini artinya. Ya naik 50% sendiri. Itu luar biasa ya. Si Bumi itu sendiri dan Bakri Group lainnya gitu. Nah, itu juga perlu diperhatikan dan ya ini hanya newsnya sudah keluar. Newsnya sudah keluar bahwa ada salah satu konglomerat ya, ini pasti ya, NBS yang ya nilainya tercatat 9%, pasti ada something kenapa mereka membeli gitu. Dan NBS klien ini siapa? Perusahaan yang berbasis di Swiss ini juga siapa gitu. Nah, teman-teman perlu ngecek lagi. Tuh
Berita selanjutnya dari bisnis.com, harga minyak mendidih lagi, bahan bakar saham Medco menuju 1.200. Hal ini akan menarik, di satu sisi juga menjadi hal yang agak tricky ya. Bagi teman-teman yang terjun di saham akan menarik, bagi yang punya saham-saham oil and gas ya, Medco, Pegas, ESA, dan you name it lah. Tapi di satu sisi membuat kita juga bingung gitu. Kalau nantinya dengan isu yang berkembang sekarang, BBM akan dinaikkan gitu. Ya make sense, harga minyak dunia aja udah naik gila-gilaan gitu. Nah, itu akan menjadi perpaduan yang menarik gitu. Jadi pintar-pintarnya kita mengatur keuangan di saat kita dapat cuan di sektor saham dan komoditas lain, mungkin di satu sisi juga adanya inflasi yang nantinya kenaikan BBM akan berpengaruh ke bahan-bahan pokok lainnya juga gitu. Nah, ini akan membuat teman-teman jadi lebih berpikir dan mengatur perihal manajemennya. At least dari hal ini kita masih sesuai dengan analisa saya bahwa tahun ini tahunnya komoditas, yaitu oil and gas dan batubara gitu tahun ini. Dan kemungkinan batubara akan berada di titik peaknya itu 2023 gitu. Tapi entah di kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, saya sendiri tidak tahu gitu. Tapi kemungkinan titik peaknya di situ. Gitu. Lanjut ke berita selanjutnya aja. Grup Astra United Tractor realisasi capek 3,1 triliun. Capek itu belanja modal ya. Belanja modal 3,1. Oke, digunakan untuk beberapa hal, membeli alat berat, bisnis kontraktor pembangunan, kegiatan eksplorasi dan penambahan fasilitas infrastruktur di tambang emas. Hal ini make sense kalau nantinya juga inflasi, harga emas juga berefek gitu. Harusnya naik. Karena harga emas itu korelasinya itu sebanding dengan inflasi. Di saat inflasi naik ya harga emas naik gitu. Karena emas itu menjaga aset ya. Dia bukan investasi. Dia menjaga aset. Di saat nilai inflasi 5% ya emas akan naik 5%. Sesimpel itu gampangannya ya. Nah, that's why banyak yang mengutarakan bahwa emas itu bukan instrumen investasi. Emas adalah hanya sebagai penjaga aset kita. Safe haven lah istilahnya. Oke, hal ini make sense dengan belanja modal yang luar biasa dilakukan oleh United Tractor, di mana harusnya ya telah menyiapkan di tahun ini 11 triliun capeknya, tapi baru ya direalisasi 3 triliun gitu. Berarti 3 dibagi 11 kali 100. Ya baru terrealisasi 27%, di under 30%. Tulisannya ini mungkin keliru ya tulisannya. At least masih 20 something lah. Nah, ini juga mungkin akan dipacu mungkin, atau mungkin tidak semuanya capek dilakukan karena melihat itu tadi posisi dari harga batubara sudah mulai berada hampir di posisi peaknya, bisa saja. Oke, dan tadi salah satu caranya melihat batubara selain penambahan dari alat kontraktor juga ya, tadi kan ada tulisannya tentang infrastruktur di tambang emas. Itu salah satu cara manajemen untuk menyikapi nantinya kalau harga emas akan melejit. Oke, ini harga batu bara memanas, produksi United Tractor 60,6 juta ton. Wow, atau ya udah di atas ini ya, udah di atas dari sebelumnya, naik 47,3%. Memproduksi 60 batu bara atau 47 dari target. Baru 47 dari target. Targetnya ya baru 40, baru separuhnya lah dalam satu semester ini. Ya bisa lah harusnya. Kemarin itu mencatatkan 116 juta ton dengan overburden 851. Nah, kalau sekarang berarti baru tadi berapa? 60 juta. 60 juta dari 116. Ya baru separuhnya lah. Baru separuhnya. Mungkin itu yang menarik mungkin adalah perihal ya tadi ya, kita cermati bahwa BRI pastinya nantinya harganya akan dijaga karena
total dari itunya sendiri ya, total dari buybacknya 3 triliun. Tapi teman-teman perlu cek ya, 1 Maret sampai 1 Agustus sampai sekarang ini ada nggak broker yang kiranya mengakumulasi besar. Kalau melihat ini perusahaan BUMN, nanti kemungkinan mereka buybacknya tidak jauh-jauh dengan perusahaan sekuritasnya BUMN, antara Mandiri Sekuritas atau Dana Reksa sendiri, anak perusahaannya. Itu terus tadi perihal tender overlink menarik, dividen SMSM juga menarik, tapi secara nominal ya mungkin menarik secara chart mungkin nantinya, misal kita cek ya SMSM secara chart teknikal ya, ini disupport dan downtrend banget, kita tunggu aja di dekat sini, mungkin di main areanya 1175 kemungkinan ya nanti akan ada perlawanan ya. Tapi dari sini kelihatan distribusi banget, distribusi masif gitu. Oke, kalau kita lihat dari IHSG-nya sendiri ya, berdasarkan kemarin sudah sentuh supportnya, dan saya prefer hari ini mungkin akan berada di range kotak ini. Saya kotakin lagi, kotak kuning ya, mungkin di range ini. Mentok-mentok dia akan di sini lah. Nah, mentok-mentok dia akan ke 4160 kemungkinan. Habis itu ya udah dia akan bermain di sini. Mentok-mentok dikena resist. Oke, mungkin itu video kali ini, dan kalau saya melihat komoditas coal nantinya juga akan bergejolak di hari ini. Akan bergoyang lah ya, karena melihat kemarin sebelum selesai market harga coal juga makin naik. Nantinya kemungkinan kalau IHSG-nya naik juga ditopang oleh komoditas coal dan oil and gas juga pastinya. Mungkin itu video di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita nanti siang. Bye-bye.